Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sapitri dengan NIM 2102125013. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara dibentuk dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan sendiri diambil dari kata dasar bahasa Jawa, yaitu wawas, yang mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi. Sedangkan Nusantara yaitu menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan-gugusan pulau Indonesia yang terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara terminologi, wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wilayah atau geografi. Yang A, asas kepulauan Indonesia dan karakteristik wilayah Nusantara. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 1945 pada tanggal 17 Agustus sampai 13 Desember 1957, dari Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 sampai 17 Februari pada tahun 1969. 17 Februari 1969, Deklarasi Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada tanggal 21 Maret 1980. Pada ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan pemerintah mengumumkan ZEE sebagai berikut. Yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Falsafah Pancasila yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Penerapan wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara khususnya di bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga tercerminlah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan Nusantara. Pada saat ini, kondisi wawasan Nusantara sangat memprihatinkan.
Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang tidak hafal dengan Pancasila, tidak mengenal sosok pahlawan, dan bahkan sampai tidak peduli dengan negaranya. Hal tersebut yang menyebabkan kehilangan tentang makna dari wawasan Nusantara.